Ngomong apa dia? Ayo jalan pak. Ayo jalan pak. Ayo jalan. Ayo. Dulu gua tanya dulu nih. Itu yang tadi, yang lu bilang jalan itu Supradinya Sapose yang bayar, yang Beong Sapose. Yang Beong itu Supradin Sapose, yang donatur. Dijawab sama ayah Ruben ya. Rumah yang udah dicari dan dibeli dan dibayarin semua sama ayah, ternyata ujung-ujungnya dipakai beramai-ramai buat bikin konten-konten. Jelas konten-konten ini tuh kan ada apa ya? Ada cuannya dong. Iklan yang lu bikin yang cuan itu, lu harusnya kasih tuh bagian produksi, bagian properti. Which is siapa? Ya ayah. 30 menit 200 juta lu bilang Indonesia nggak baik-baik aja. Lu kali yang nggak baik-baik aja, makanya kerja sono. Minta kerja sama CEO. Ya lu minta kerja sama CEO sono. Cepetan, dia kan perusahaannya banyak itu, ada 2000 toko. Lu masuknya ke salah satu tokonya. Ribet amat lu bilang Indonesia nggak baik-baik aja. CEO aja punya 2000 toko. Setengah jam itu sama tuh mantan istri bisa 200 juta. Lu bilang nggak baik-baik aja Indonesia. Sumpah lebih enak kapal api. Nescafe rasanya nggak punya rumah. Murah tapi nggak numpang. Sekelas Nescafe endorse-nya Geo Kutang. Ini 1 minggu yang lalu adalah terakhir aku beli Nescafe. Kagak enak kayak ada rasa-rasa nggak tahu malunya. Lu apain di situ? Bagaimana seorang biasa kayak kita yang gak sekolah untuk ilmu psikologis, psikologi anak terutama ya, ilmu psikologi anak terutama, bisa ngobatin anak gitu. Ya makanya gue nanya, apalagi gue gak ada anak gue gak punya anak gitu loh. Tapi gue adalah seorang anak ya. I have to parents, mom and dad, bapak ibu. Gue tahu rasa jadi anak kayak apa. Bisa obatin apa lu? Kayak kakaknya apa adiknya bokap gue gitu, atau adiknya nyokap gue. Tiba-tiba mau ngatur-ngatur gue gitu. Dalam pertemuan gue dengan mak bapak gue. Lebih jago kau dari psikolog anak kau ya. Sampai bilang mau obatin anak orang. Ya. Semakin deras kau kirim bujar ke sini, semakin deras juga aku akan memperlihatkan bagaimana seorang Ruben Onsu ini harus banget dibantu sama kita semua guys. Karena Ruben sudah melakukan pekerjaan dan tanggung jawab dia sebagai seorang ayah. Dari pada saat mau mencoba kehamilan, si Ruben mati-matian bekerja pada saat kehamilan yang pertama sangat sulit kan, keguguran terus karena punya kondisi tubuh dari si mantan istri ini bukan kondisi yang prima ya untuk bisa hamil dan melahirkan, sehingga perlu perawatan khusus, treatment khusus. Itu semua sudah diberikan oleh Ruben Onsu. Ya, saya ingatkan lagi nih kalau kalian pada amnesia atau belaga pura-pura lupa. Lalu setelah sanggup hamil, ya dengan segala program yang sudah miliaran itu, bermiliar itu guys, gue tahu banget biayanya, tidak murah. Karena meskipun pernah coba dan mengantar teman yang sedang melakukan pengobatan untuk mendapatkan anak melalui bayi tabung, setengah mati, mahalnya minta ampun. Udah berhasil anak pertama, anak kedua, dapat lagi sebelumnya sudah adopsi anak juga. Semua ditanggung oleh ayah. Semuanya ditanggung oleh ayah. Sampai aku tahu, yang aku dengar tuh berita Ruben izin untuk gak syuting karena harus ke Singapura demi
sang istri ini yang kondisinya tuh hanya bisa ditangani di Singapura intinya. Rumah sakit Singapura lah yang lebih kayak lebih lebih apa namanya bisa menjamin gitu. Lu tahu berapa itu dolar Singapura dengan dolarnya dan rumah sakitnya mahalnya luar biasa. Di Singapura tuh gue nggak tahu mereka pakai yang di mana ya. Apa Mount Elizabeth atau Siloam, itu tempat langganan Mamski juga dulu ya Mount Elizabeth itu. Karena asuransi Mamski yang zaman dulu tuh sampai ke seluruh negara, Singapura, Eropa bisa, memang mahalnya luar biasa. Ingat banget Mamski bayar bayar asuransinya aja tuh satu orang $750 zaman dulu per per bulannya, per bulannya zaman dulu. Tapi mau di Singapura mau di mana dan itu mahalnya luar biasa. Sekali operasi zaman dulu di Singapura zaman dulu loh ya, itu aja udah hampir setengah M sendiri. Nggak tahu nih zamannya Ruben sama si mantan istrinya ini lebih mahal kali. Karena ngomong baru kemarin kan 11 tahun yang lalu, gue asuransi gue itu udah 15 tahun yang lalu aja udah segitu. Jadi kalau berobat ke Singapura, ke Moni zaman dulu tuh Mamski. Nongkrong di situ habis itu makan di Orchard Road. Operasi kaki, cek general check up. Karena emang asuransinya ngambil dari luar, dari Eropa dulu. Aduh udahlah itu zaman bahala ya guys ya. Makanya gue bisa tahu hitungan-hitungan kalau kalian berobat ke Singapura. Gila lu Ruben lu ya, lu bener-bener lu ya. Cucok banget. Lu udah kayak bule lu. Kelas lu Ruben, hebat, suka Mamski. Punya duit tapi nggak pelit sama istri. Sama orang yang kau sayang. Makanya Mamski bahas Ruben terus karena Mamski suka gitu loh. Sampai detik ini Mamski nggak ada komunikasi sama Ruben ya, demi Allah ya guys. Nggak ada sama sekali komunikasi. Baru kemarin Mamski follow Ruben sama Onyo. Baru kemarin gara-gara kasus ini. Sebelumnya memang nggak follow-followan, memang bukan circle Mamski gitu loh. Tapi gue salut gitu ngeliat cowok kayak Ruben ini. Keren loh. Beneran serius. Segitunya meratukan si perempuannya ini. Itu mahal sekali ke Singapura. Karena dulu gue emang rumah sakit gue di Mount Elizabeth. Singapura. Mahal banget itu guys. Gila. Hebat ya Ruben ya. Berkah selalu lah buat Ruben. Semoga rezekinya gak habis-habis ya Ruben ya. Karena orangnya baik. Jadi enak kalau ada orang baik gitu guys. Orang baik gitu dikasih kaya raya, sekitarnya makmur guys. Kalau orang jahat dikasih kaya raya, ujung-ujungnya bikin repot malah. Ngerti nggak? Orang kaya tapi pelit. Ngerti nggak sih lu? Kalau kayak Ruben gitu enak. Orang kaya terus nggak pelit. Waduh, nyaman deh pasti. Nah terus ini guys, satu lagi tuh yang video satu lagi kok hilang ya, video yang satunya lagi ya. Oh ini nih. Ini guys. Terus menerus untuk ketemu. Ntar gue cari dulu. Terima kasih, jangan berlebihan. Kalau dulu tuh kan dia Misvel kayak jadi Oke. Yang awal bentar, yang awal dulu, yang awal. Membujuk anak ketemu ayah. Oh ini kecewa Ruben. Duh, kemana sih tuh video ya? Fokus temukan ayah dengan Beto Putra Ongsu. suara hati Onyo. Ini loh yang anak yang si cewek itu ngomong itu mana ya? Kok gue nyarinya agak susah nih. pedas dan sarkastis. Ya mereka lagi rame-rame juga apa namanya komal-komal itu loh guys. Nanti aja. Sama orang tuanya. Tidak pernah ada yang Pokoknya intinya si adiknya ini menurut Mamski asbun ya, lu asal bunyi. Asal bunyi. Apa?
Kalau gue laki begitu kagak gue lepasin kayak koruben. Iyalah, susah loh nyari cowok kayak gitu tanggung jawabnya. Udah gitu nggak pelit lagi sama duit. Aduh. Dan nggak perlu juga dia minta dipuja-puja. Banyak cowok yang juga ngasih apa ya, ke keluarga gitu, provide ke keluarga. Terus kayak seolah-olah memang apa namanya, orang yang dermawan lah ya, orang yang sanggup memenuhi semua kebutuhan keluarga. Tapi di balik ngasihnya itu minta penghargaan, ngerti nggak lo? Ada yang model begitu. Penghargaannya dengan apa? Ya dengan cara selalu gila pujian, selalu harus dibikin paling nomor satu. Gua yang paling provider. Ada tuh modelan suami baik ngasih uangnya, tapi mulutnya juga pedes. Ya, pedes. 22 Oktober 2015 kemarin, genap Kasihan lu, Ben. Gitu loh. Dan maunya selalu kayak harus dipuja-puja gitu. Ini gue udah ngasih, kalau Ruben gue lihat nyantai orangnya, gue lihat santuy banget dia. Biasa aja gitu loh. Nih, lagi nganterin anak masak, nge-live lagi, nyari duit ini lagi, bikin video ini lagi, lu coba. ajaib nih. Ini juga nih ajaib banget ini sumpah. Nah, terus. Kita lanjut. Rumah yang udah dicari dan dibeli dan dibayarin semua sama ayah, ternyata ujung-ujungnya dipakai beramai-ramai buat bikin konten-konten. Jelas konten-konten ini tuh kan ada apa ya? Ada cuannya dong. Iya dong. Iyalah, pasti ada cuannya dong. Lu bikin konten masa nggak ada cuannya? Ya kan? Nah, kalau lu udah pakai properti rumah dan fasilitas yang ada yang masuk ke dalam iklan yang lu bikin yang cuan itu, lu harusnya kasih tuh bagian produksi, bagian properti. Which is siapa? Ya ayah. Itu kan uangnya ayah itu. Nah, saking netizen geram, bukan urusan gue, urusan kita semua masyarakat Indonesia. Mau apa lah? Mau apa? Mau apa kau? Mau apa kau? Hah? Kau buzzer ya? Iya. Naik kau. Naik. Belain, cepetan. Ayo naik, aku tunggu, cepat. Cepat, naik dulu. Mana dia? Gak ada, dia gak mau naik. Gak mau naik ya? Mahesa, bisaan aja lu typing. Cair ya? Ganti topik dong Mams, bahas tentang Indonesia yang sedang tidak baik-baik aja. Buat elu kali gak baik, buat gua mah baik. Elu makanya kerja. Indonesia gak baik-baik aja. Buktinya itu pasangan musang 30 menit 200 juta gilingan. 30 menit 200 juta lu bilang Indonesia gak baik-baik aja. Lu kali yang gak baik-baik aja. Makanya kerja sono. Minta kerja sama CEO. Ya lu minta kerja sama CEO sono. Cepetan. Dia kan perusahaannya banyak itu. Ada 2000 toko. Lu masuknya ke salah satu tokonya. Ribet amat lu bilang Indonesia gak baik-baik aja. CEO aja punya 2000 toko. Setengah jam itu sama tuh mantan istri bisa 200 juta. Lu bilang gak baik-baik aja Indonesia. Ngaco lu. Oke guys, dan ini akibat dari iklan yang dibuat di tanah, rumah, dan semua properti dari ayah. Akhirnya mendapatkan Nescafe yang varian rasa aku Nescafe
Nescafe dirujak. Netizen karena endorse COPT. Mencari cinta sejati. Sumpah lebih enak kapal api. Nescafe rasanya nggak punya rumah. Ya Allah, ini kocak banget. Kalian netizen gila ya. Ya. Gila. Iya, yang nggak mau denger keluar aja ya, say. Ini 6.400 orang pengen denger. Lu mah emang nggak pengen denger karena panas kan kuping lu. Kasihan banget ya Allah Tuhan. Dan rasa numpang hidup itu berapa harganya? Kayaknya enak. Kia ada rasa jerih payah orang lain. Wah, Nescafe KitKat rasanya gak tahu malu ban gitu teh. Murah tapi gak numpang. Sekelas Nescafe endorse-nya Keo Kutang. Ini 1 minggu yang lalu adalah terakhir aku beli Nescafe. Kagak enak, kayak ada rasa-rasa gak tahu malunya. Emang rasanya nendang bengkel Nescafe itu sampai bisa nendang tuan rumah. Kalau mau endorse minimal fasilitasin rumah mobil sama kulkas dong. Brand besar syuting numpang di rumah orang. Kirain Nescafe cuma buat ngilangin ngantuk, taunya buat ngilangin urat malu juga. Modal 7.000 bisa ngopi di rumah Ruben. Kurang enak, berasa kayak ada numpang duanya. Nah, Safa kayak ada rasa dua mau kawan dionya. Hebat Nescafe bisa endo PT Numpang Abadi Jaya. Aku Nescafe dirujak. Netizen karena endorse COPT. Mencari Netizen. Bisaan banget sih. Ya Allah Tuhan. Ya Allah, kasihan banget sumpah guys. Ini terngakak banget sih. Ini terngakak. Oke, kita ke tempatnya ayah ya. Tapi sebelum itu, Mamski ke tempat ayah Ruben ya. Ngomong apa dia? Ayo jalan Pak. Ayo jalan Pak. Ayo jalan ayo. Gua tanya dulu nih. Itu yang tadi, yang lu bilang jalan itu Supradinnya Sapose yang bayar, yang Beong Sapose. Yang Beong itu Supradin Sapose. Oh, terus nih, itu postingannya dia, Ruben. Udah gitu. Baca nih. Ini ada pendukungnya nih. Nih namanya. Akunnya Veronica Kalangi. Baru diposting sama Ruben nih. Katanya si rajin berdoa, tapi kok iri hati, dengkinya gak habis-habis, selalu menggiring opini publik. Apa gak capek ya? Emang ada ya laki-laki mulutnya lemes? Setauku yang biasanya mulut lemes kan perempuan. Viral artis. Dijawab dong. Ya kan? Nih. Sama Ruben dijawab ya. Ruben bilang, sekarang kita makan kacang ya di rumah dan ikuti undiannya, semoga beruntung ya. Ya, ini harusnya malu nih Mbak Veronica. Lu ngomong tuh harusnya buat yang ini nih, bukan buat yang ayah, yang donatur. Dijawab sama ayah Ruben ya. Dijawab langsung. Nih jawabannya. Justru karena saya rajin berdoa, makanya saya ditunjukin. Dan yang saya iri yang mana? Iri karena apa? Kata ayah Ruben. Jangan over narsis coba diingat lagi iri yang bagian mananya. Ya iyalah coba. Sesama laki ya. Mau ngiri apa coba? Rumah, menang rumah ayah. Fasilitas di rumah, listrik semuanya ayah. Mobil, menang mobil ayah. Punya semua itu. Ya guys. Jadi kalau mau iri dari sisi mananya? Lanjut. Masa sih saya lemes? Tuh kata ayah. Masa sih saya lemes? Coba diingat-ingat lagi. Tonton lagi. Masih ada kok. Idolanya kalau lagi live produk sering gak ngatain orang atau mengarah menyindir.
Nah ini nih yang mau gue kasih ingat nih. Abis ini gue puterin videonya. Mau diingetin lagi nggak tayangan-tayangannya? Betapa sucinya idola Anda dan jadi di idola Anda, ya. Jadi jangan merasa terzolimi terus. Yang saya upload hanya mengingatkan aja karena suka pada amnesia dan udah kebablasan main rumah-rumahannya katanya. Si ayah bilang udah kebablasan main rumah-rumahannya ya iyalah main rumah-rumahan mulu lu tiap hari Yang adiknya main rumah-rumahan bilangnya ini udah jadi rumah gue. Gak, aduh. Gue yang nonton malu guys, sumpah. Terus jadi yang menggiring opini selama saya diam siapa? Ya. Masih lupa juga. Dengerin tuh. Jadi saya tetap bangga dengan diri saya walau kalian bilang lemes, kayak perempuan, ngondek, atau apa aja deh, terserah idolanya. Yang terpenting ikutin nikmatkan keringat saya. Ih kalau gua mah malu, ya Allah malu. Lupa guys. Jadi idolanya disuruh belajar lagi tentang adab. Paham gak sampai sini? Minimal tahu rasanya batas sabar seseorang juga. Jangan lupa minum air putih yang banyak biar sehat hati dan pikiran. Biar anak saya nggak capek injek-injek badan idolanya ya. Sumpah dibikin iklan. Iklan apa tuh lagi di kasur ya? Lagi di kasur suruh mijitin orang. Ya Allah Tuhan. Itu yang lebih nggak boleh. Itu yang KPAI harus sangat menyikapi hal tersebut. Ya, katanya Ruben, jadi idolanya disuruh belajar lagi tentang adab. Paham nggak sampai sini? Minimal tahu rasanya batas sabar seseorang juga. Jangan lupa minum air putih yang banyak biar sehat-sehat hati dan pikiran. Biar anak saya nggak capek nginjek-nginjek badan idolanya ya. Ampun Paduka Raja, mohon izin. Gila sih nih. Gila sih, bener-bener. Gila sih. Ini biar dikasih paham ya, biar dikasih paham ini. Yang udah junjungannya ini, yang sudah membela junjungan. Ya, dengki nggak bisa menggiring opini publik. Coba lihat ini. Coba lihat ini. Yang ngegiring opini publik tuh siapa? Coba. Ya guys. Wait. Oke. Gue sekarang mau cuci muka dulu guys. Facial wash. Wih. Waduh udah 0. Bentar. Kita bebersih, kita ini dulu ya. Mamski mau masukin produk dulu ya. Mamski mau masukin produk dari Warisan Rasa. Dari Warisan Rasa kita masukin dulu. Oke. Capcus guys, itu ada chili oil, ada bawang putih aromatik.